Saat ini, kemajuan teknologi memungkinkan banyak interaksi pembelajaran. Bahkan sekarang tidak harus dilakukan secara langsung dengan tatap muka. Pendidikan secara e-learning dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat komputer atau laptop yang terhubung dengan koneksi internet. Sistem yang terintegrasi dengan baik membuat siswa dapat memperoleh semua informasi perkuliahan yang dibutuhkan dan mampu melaksanakan sistem pembelajaran dengan baik dimanapun dan kapanpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliana. Saya salah satu dosen akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang, Banda Aceh. Pada kesempatan hari ini, saya itu akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah yang saya asuh selama ini, yaitu pengantar akuntansi dan juga akuntansi keuangan. Pada kesempatan hari ini, saya itu akan menjelaskan tentang persamaan akuntansi. Baiklah, mahasiswa saya akan jelaskan sedikit tentang apa itu persamaan akuntansi. Di sini kita akan tahu sedikit tentang apa itu transaksi. Ya. Kita akan tahu kenapa dalam akuntansi perlu sekali transaksi. Karena kenapa kita pada saat membuat laporan keuangan, ya, faktor pertama itu adalah dari transaksi. Transaksi itu apa? Transaksi itu adalah situasi atau kejadian yang mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Karena transaksi itu adalah hal yang paling utama yang terjadi yang menyebabkan perubahan sebuah laporan keuangan. Di sini saya menjelaskan artinya setiap transaksi itu akan berubah laporan keuangan, baik itu komposisi persamaan antara kekayaan maupun sumber pembelanjaan. Contohnya, ya, kalau mahasiswa saya itu mahasiswa pasti sering melakukan transaksi tanpa kalian sadari bahwa kalian sudah melakukan transaksi. Contoh yang saya contohkan di sini yaitu misalnya kalian membeli pulsa, ya, itu yang pasti mahasiswa pasti lakukan. Terus juga kalian membeli makanan, itu juga salah satu transaksi, ya. Terus juga kalau mahasiswa mungkin untuk mengutang atau berhutang ke bank, itu mungkin belum kalian lakukan, tetapi kalian berhutang pada kawan kalian pasti ada kalian lakukan. Itu salah satu transaksi yang harus kalian catat. Selanjutnya saya jelaskan juga tentang kekayaan dan sumber pembelanjaan. Ini kekayaan, harta, dan sumber pembelanjaan itu adalah satu kesatuan dan mereka tidak bisa dipisahkan. Karena itu yang disebut dengan persamaan akuntansi, ya, di mana kekayaan sama dengan sumber pembelanjaan. Biasanya kalau kekayaan kita itu harta kita jumlahnya itu 1 miliar atau 100 juta, itu sumber pembelanjaan juga 100 juta. Kenapa begitu? Karena persamaan akuntansi disitulah yang disebut dengan harta sama dengan utang ditambah modal. Itu yang disebut dengan persamaan akuntansi. Dan itu rumus yang kemana-mana kalian datang, kalian akan berjumpa dengan segitu, begitu, dan selamanya begitu, ya. Selanjutnya saya juga jelaskan sumber pembelanjaan itu apa saja isinya, ya. Tadi saya sudah sebutkan harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, di sini yang disebut sumber pembelanjaan adalah ada utang kepada orang lain. Tadi kan saya sebutkan utang. Nah, utang itu kita berutang kepada orang. Dan juga ada satu lagi modal. Itu adalah modal milik kita. Kalau kita mempunyai usaha, kita pasti membuat laporannya ya seperti itu. Harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Jadi untuk sumber pembelanjaan itu ada dua, ya, kreditor dan modal, ya. Jadi saya ulang sekali lagi, persamaan akuntansi adalah harta ditambah dengan ada utang ditambah modal, ya. Dan ini tidak bisa dipisahkan dari satu kesatuan. Jadi saya akan mencontohkan salah satu usaha ya boleh kita bilang paling dekat dengan kita,
ya. Mungkin kalau di tempat kita di Banda Aceh itu kita mengenal dengan istilah labi-labi, ya, atau angkutan umum, ya, angkutan umum yang digunakan oleh mahasiswa. Ya, pada masa saya kuliah dulu, saya menggunakan labi-labi itu sebagai angkutan untuk saya kuliah. Ya. Selanjutnya saya jelasin dulu. Contoh pertama, jadi di sini saya lihat PO Ali ini dia membuat usaha angkutan. Ya. Pada masa pertama dia membuat usaha, dia memerlukan, dia menyetorkan usaha modalnya sebesar, saya contohkan di sini itu adalah 400.000, karena kenapa nolnya bisa saja ditambahkan nanti. Tapi di sini saya mengambil 4.000 saja biar mudah mahasiswa saya mengerti, jangan sampai nanti mabuk dengan 000, banyak sekali nol sehingga mabuk mahasiswanya. Oke, di sini saya contohkan satu transaksi pertama, ya. PO Ali adalah menyetorkan modal, ya, oleh Pak Ali Syahab, kebetulan nama Bapak Ali Syahab, sebesar 4.000. Nah, di sini apa yang terjadi pada saat Pak Ali menyetorkan modal sebesar 4.000, ya. Nah, di sini Pak Ali ternyata pada saat kita menyetorkan di kas itu bertambah 4.000, ya, harta, ya, sama dengan di modal Pak Ali bertambah 4.000. Nah, nanti adik-adik lihat bahan saya, ya, nanti bisa kalian mengerti. Selanjutnya, ya, transaksi kedua, Pak Ali karena uangnya cuma 4.000, menurut dia belum mampu, sehingga dia menambahkan modal lagi, ya, dan dia pergi ke bank, dia mengajukan syarat-syaratnya, ya, kemudian di bank dia syarat yang ditentukan oleh bank dia penuhi, dan kebetulan dia mencairkan, ya, pinjaman yang dia harapkan bercair sebesar 5.000, ya, sehingga, ya, kas bertambah 5.000 di transaksi nomor 2, kas bertambah 5.000. Nah, karena Pak Ali tadi pergi ke bank, itu artinya Pak Ali juga berutang ke bank. Nah, utang itu akan masuk kepada utang bank, ya. Utang itu ada berapa macam, tapi di sini kita karena kita memang pinjam di bank, ya, kita buat utang bank. Nggak salah, karena kenapa? Nanti kita ada utang kepada pribadi, ada utang pada pemilik, ya. Jadi nanti dipisahkan utangnya. Di sini akan bertambahlah kas itu sebesar 5.000 dan bertambahlah utang sebesar 5.000. Jadi antara harta, utang, modal itu masih seimbang, ya. Artinya kas itu 4.000 ditambah 5.000 jadi 9.000, utang jadi 5.000, modal jadi 4.000. Transaksi ketiga, ya, karena sudah ada modal tadi sebesar 9.000, Pak Ali akhirnya membeli mobil, ya. Nah, mobil disebut dengan kendaraan atau boleh membuat peralatan, ya. Tetapi bagusnya kita dalam laporan keuangan kita membuat mobil itu kendaraan karena dia biar berdiri sendiri, ya. Untuk itu Pak Ali mengeluarkan uang sebesar 7.400, ya. Nah, karena di kas uangnya ada 9.000, Pak Ali membeli kendaraan 7.400 mengeluarkan, ya, sehingga kas sisa jadi 1.600. Nah, kendaraan, ya, kita tulis di situ di tabel larisnya, ya, 7.400. Dan ini tidak ada hubungan dengan sumber perbelanjaan, ya, karena ini membeli harta, tidak ada hubungan dengan utang dan modal. Selanjutnya di soal transaksi nomor 4, Pak Ali juga membeli secara kredit, ya, berbagai bahan untuk peralatan usaha dia, ya, seperti diferensier, oli, minyak aren, dan berbagai macam perlengkapan lainnya itu seharga Rp65. Jadi ini bagaimana cara mencatatnya ke tabel laris, ya. Karena ini dia membeli perlengkapan itu adalah
barang yang mudah habis, yang cepat habis. Pemakaiannya artinya tidak lama, dia bisa saja cuman jangka waktunya 1 bulan. Tapi kalau peralatan itu jangka waktunya sampai seperti kendaraan tadi, itu sampai 25 juta tahun atau 20 tahun, tergantung umur ekonomis yang digunakan oleh usaha kita itu sendiri. Jadi di sini referensi oli, minyak aren itu adalah perlengkapan kita sebutkan, ya. Jadi kita buat di sini kas, ya. Tadi di kas sudah tidak ada hubungan dengan kas, tapi dia berhubungan dengan perlengkapan. Kita tambahkan tabelnya lagi perlengkapan, ya, sebesar 65. Terus karena dia secara kredit belinya itu berpengaruh kepada utang. Nah, utangnya bertambah, yaitu utang dagang, bukan utang bank, karena dia beda antara utang dagang dengan utang bank yang tadi saya sebutkan. Jadi di sini utang dagang ada 65. Jadi antara harta dan sumber perbelanjaan masih seimbang, ya, masih balance dan belum. Kalau tidak balance, ya, artinya transaksi yang kalian lakukan tadi itu masih salah. Kalian harus perbaiki lagi. Untuk nomor transaksi kelima, selama bulan ini utang yang dibayarkan adalah sebesar 30 rupiah. Artinya Pak Ali di bulan ini dia membayar utang, mungkin karena ada uang, ya, kasnya banyak, sehingga dia bayar utang sedikit. Nah, ternyata ini utang apa yang dia bayar? Ternyata ini utang dagang. Kita harus lihat, ya, utangnya utang dagang. Jadi kita bisa lihat kas berkurang 30, ya, utang dagang juga berkurang, ya, sehingga kas tinggal 1.570, ya, di utang dagang berkurang 35. Oke, demikian sebentar kita break dulu. Kita selanjutnya lanjut ke tahap selanjutnya. Terima kasih.